Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang kesetimbangan kimia. Pada video ini Ibu akan membahas tentang bagaimana cara menghitung Kc dan Kp. Baiklah, rumus apa yang akan kita gunakan untuk menghitung Kc dengan Kp? Ibu ingatkan lagi. C di sini konsentrasi, berarti dalam molaritas. P-nya adalah tekanan dalam satuan atmosfer. Baiklah, kalau kita punya persamaan reaksi seperti ini, maka untuk menentukan persamaan Kc-nya adalah konsentrasi dari hasil reaksi dibagi dengan konsentrasi dari pereaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Untuk menentukan konsentrasi suatu gas atau suatu zat, maka kita tinggal membagi mol per liter. Ibu ingatkan kalau di sini mililiter, kamu harus ubah dulu menjadi liter supaya setara ya. Kalau mau di sini pakai mililiter berarti atasnya harus milimol. Baiklah, untuk menentukan Kp sama rumusannya, kita tinggal mencari berapa tekanan masing-masing dari gas hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari masing-masing gas di bereaksi dipangkatkan koefisiennya. Untuk menentukan tekanan parsial atau tekanan gas tersebut, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Mol dari gas tersebut dibagi dengan mol dari total gas seluruhnya dikali dengan tekanan keseluruhan. Atau tergantung soal ya, kita juga bisa menggunakan persamaan gas ideal, bahwa P kali V sama dengan N kali R kali T. Sehingga kalau kita ingin menentukan P, maka N RT dibagi dengan V. Kita bisa tuliskan seperti ini. N per V itu adalah mol per volume atau per liter. Maka di sini bisa kita ubah menjadi molaritas ya, atau M. Kalau di soal itu kemudian diketahui dengan Kc-nya, ditanyakan Kp-nya, kita bisa menggunakan rumus dari hasil penurunan rumus persamaan gas ideal ini, yaitu bahwa Kp sama dengan Kc dikali R kali T dipangkatkan dengan delta N. R ini adalah suatu tetapan, kita sudah tahu ini adalah 0,082 ya, yang itu. Kemudian T di sini harus dalam satuan Kelvin. Ingat, untuk mengubah dari Celsius ke Kelvin adalah cukup dengan menjumlahkan 273. Oke. Jadi harus diingat ya, Ibu tuliskan. Jadi ini harus dalam satuan Kelvin. Cukup mengganti atau menambahkan dari Celsius itu ditambah dengan 273. Sedangkan untuk delta N ini adalah selisih dari jumlah koefisien hasil reaksi dikurangi dengan jumlah koefisien bereaksi. Oke. Kita terapkan dulu untuk kesetimbangan berikutnya. Ini ada satu rumus lagi. Rumus ini berlaku kalau misalnya kesetimbangannya adalah kesetimbangan disosiasi. Kesetimbangan disosiasi ini adalah suatu reaksi kimia penguraian. Jadi dari satu zat itu menghasilkan lebih dari satu zat, jadi diuraikan. Maka akan muncul istilah kesetimbangan disosiasi. Nah, untuk menentukan derajat disosiasi atau alfa, yaitu jumlah mol dari zat terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Mirip dengan alfa pada reaksi ionisasi ya. Oke. Kita gunakan rumus-rumus tadi dalam contoh soal ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah dengan menuliskan apa yang diketahui dari soal supaya tidak salah masuk. Dan apa sih yang ditanyakan? Ibu sudah kasih board di sini. Derajat disosiasi yang kita tanyakan atau akan kita cari. 0,1 mol HI berarti ini awal atau mula-mula. Maka kita tulis mol HI mula-mulanya 0,1 mol. Kemudian setelah itu
terbentuk kesetimbangan dan terbentuk 0,02 mol I2. Maka kita tulis mol I2 yang terbentuk adalah 0,02. Sedangkan volumenya adalah 1 liter. Oke, langkah awal kita tulis persamaan reaksinya. Setelah itu kita bikin format. Format ini seperti pada saat kita menentukan stoikiometri ya. Kita tulis koefisiennya berapa saja. Pada reaksi ini berarti koefisiennya 2, 1, 1. Terus masukkan mol awalnya. HI mol awalnya sekian, H2 dan I2 berarti tidak ada. Kemudian yang terbentuk adalah 0,02 mol. Ibu tuliskan di sini mol terurai, bisa juga kita tulis mol reaksi ya. Maka HI-nya belum ada, H2 belum ada, yang ada adalah I2. Kemudian nanti akan kita cari dalam keadaan setimbang berapa. Untuk menentukan mol setimbang sama seperti menentukan mol sisa. Berarti pada pereaksi awal dikurangi yang terurai atau yang bereaksi. Sedangkan untuk yang sebelah kanan yang hasil reaksi berarti awal dijumlahkan dengan hasil yang terbentuk. Nah, kalau misalnya untuk I2 itu di situ ada awalnya 0 yang terbentuk 0,02 berarti terakhir reaksinya apa? Kita tinggal jumlahkan berarti hasilnya adalah 0,02. Nah, kalau di yang ibu kasih tanda merah ini salah satu zat diketahui molnya, maka kita bisa menentukan mol yang lainnya, yaitu dengan melihat perbandingan koefisiennya ya. Jadi kalau di sini 0,02 koefisiennya 1, ini berarti sama. Yang ini berapa? Oke. Betul, 0,04 dikalikan 2 ya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan mol setimbang. Kita mulai dengan H2 berarti 0,02. Kalau yang HI bagaimana? Berarti awal dikurangi 0,04. Hasilnya 0,06 mol. Di sini ingat satuannya dalam mol, berarti kalau kita ingin menentukan KC atau KP harus diubah dulu dalam konsentrasi. Karena di sini yang ditanyakan hanya derajat disosiasi, berarti kita bisa langsung menggunakan mol. Rumusnya adalah mol zat terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Siapa yang terurai? Yang terurai adalah HI. Maka kamu bisa tentukan mol HI yang terurai berapa, mol HI mula-mula berapa. Yang ini perhatikan ya. Hasilnya adalah 0,04 dibagi 0,1 adalah 0,4 atau 40%. Baiklah, untuk contoh yang kedua adalah soal yang sama, pertanyaannya berbeda, yaitu menentukan harga KC. Cara menjawab sama seperti tadi, karena ini soalnya sama, ibu percepat saja. Koefisien awalnya berapa, reaksinya berapa, kemudian ibu ganti di sini jadi reaksi ya. Sama sebenarnya dengan mol terurai kalau jenis reaksinya ada seperti ini. Lebih khususnya ini adalah reaksi penguraian. Berikutnya sama seperti tadi kita tentukan. Terus karena sesuai dengan perbandingan koefisien, maka H2-nya menjadi 0,02, HI-nya 0,04. Terus kita kurangi 0,1 dikurangi 0,04. Nah, untuk menentukan KC, patokan kita adalah saat setimbang. Maka karena ini adalah mol setimbang, kamu harus menentukan konsentrasinya, yaitu dengan membagi volume. Karena volumenya 1 liter, berarti kita bagi 1. Untuk HI, 0,06 mol dibagi dengan 1 liter. Ingat ya, satuan kalau di sini kamu gunakan milimol, harus dalam satuan volumenya juga milimol. Ini 0,02 mol dibagi 1 liter dan seterusnya, sehingga kita menghasilkan konsentrasi masing-masing gas sekian M atau molar. Setelah itu kita bisa langsung masukkan ke rumusan KC. Rumusan KC-nya H2 kali I2. Ini adalah hasil reaksi dipangkatkan 1, koefisiennya 1 kan, dibagi dengan konsentrasi HI dipangkatkan 2. Maka kamu tinggal masukkan dari hasil perhitungan tadi. H2-nya 0,02, I2-nya 0,02,
HI-nya adalah 0,06 pangkat 2. Sehingga setelah dihitung secara matematik ya, hasilnya 0,11. Oke, kita lanjut dengan soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah menentukan nilai Kp. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Reaksi penguraian gas sulfur trioksida, tri ini 3, berarti ini adalah SO3, dalam kesetimbangan dituliskan sebagai berikut. Berarti ini juga kesetimbangan disosiasi sama ya. Jika pada kondisi setimbang terdapat 2 mol gas SO3, 4 mol gas SO2 dan 2 mol gas O2. Di sini ada kalimat atau khusus setelah kondisi setimbang. Kalau yang tadi kan enggak ya. Kalau ini pada kondisi setimbang, oke? Nah, ini dalam kondisi setimbang. Jadi kalau dia sudah dalam kondisi setimbang, ini kita bisa langsung tuliskan ini setimbang. Di sini ada tekanan total, nggak ada ya? Oke. Di sini ada tekanan total, tekanan 4 atmosfer, kita sebut dengan tekanan total. Kemudian volumenya adalah 1 liter. Maka kita bisa menentukan Kp-nya. Awalnya kita tulis persamaan reaksinya, kemudian koefisiennya adalah 2, 1 dengan 1. Molnya sudah setimbang ya, jadi tidak perlu menggunakan format tadi. Kemudian kita hitung jumlah mol totalnya berapa. Kalau di sini ada soal tertulis P total, berarti kita menentukan tekanan parsialnya dengan menggunakan konsep membandingkan dengan tekanan atau dengan mol total. Maka kita tentukan mol totalnya 2 tambah 4 tambah 2, 8. Terus kita tentukan tekanan dari setiap gasnya. Rumusnya seperti ini. PSO3 dibagi dengan PSO3 sama dengan mol SO3 dibagi dengan mol keseluruhan dikali dengan P total. Maka hasilnya adalah 2 dibagi dengan 8 dikali dengan 4. Jadi yang ini jangan lupa adalah tekanan total. Hasilnya adalah 1 atmosfer. Cara ngitungnya gampang ya. 4 kali 2, 8 bagi 8, 1. Oke. Untuk yang gas lain sama. Rumusannya berarti PSO2 sama dengan mol SO2 dibagi dengan mol total kali dengan P total, hasilnya 2 atmosfer. Untuk O2 berarti sama. Setelah itu kita bisa langsung masukkan ke rumusan Kp. P dari SO2 koefisiennya 1 kan, dikali dari PO2 dibagi dengan PSO3 pangkat 2. Koefisiennya di sini ada 2. Kamu tinggal masukkan angka-angka tadi, maka hasilnya adalah seperti ini. Jangan lupa jangan sampai salah masuk. Kp-nya berarti bernilai 2. Nah, untuk soal berikutnya bagaimana? Untuk soal berikutnya yang ditanyakan adalah nilai Kp, tapi yang diketahuinya berbeda. Kalau tadi ada P total, kalau di sini ada nilai R, kemudian ada suhu. Maka kalau sudah ada nilai ini, maka kita harus menggunakan rumus persamaan gas ideal. Ada 2 cara menyelesaikannya. Oke, ini yang diketahuinya ya. Karena di sini dalam Celsius, kamu harus cari dalam Kelvin. Kamu tinggal ganti menjadi Kelvin dengan menambahkan 273. Kemudian di soal ini tadi sudah Ibu jelaskan sudah dalam keadaan setimbang. Oke, kita masukkan. Cara pertama, kamu bisa tentukan dulu tekanan parsialnya dengan menggunakan rumus lalu ke Kp dengan bersamaan Kp. Rumusnya adalah yang ini, ya, bukan yang P total tadi. P sama dengan N per V kali R kali T. Maka hasilnya adalah seperti ini. 2 mol per liter, karena di sini adalah dalam 1 liter. Jadi 2 per 1 kali R 0,02
dikali 300, hasilnya 49,2 atmosfer. Kemudian untuk PSO2 itu sama. Di sini 4 mol dibagi 1 liter dikali dengan R dikali dengan T-nya 300. Untuk O2 di sini adalah 2 mol dibagi 1 liter, hasilnya 49,2 atmosfer. Setelah itu kita langsung masuk ke rumus KP. PSO2 pangkat 2 ya, ini koefisiennya, kemudian dikali dengan P dari O2 dibagi dengan PSO3 dipangkatkan 2. Kamu tinggal masukkan, jangan lupa pangkatnya, hasilnya adalah 196,8. Oke, cara yang kedua adalah dengan menggunakan atau menentukan KC lalu KP dengan menggunakan rumus yang tadi, rumus hubungan. Untuk menentukan KC berarti kamu tinggal menentukan dari molaritas kan. Molaritasnya adalah SO2 2 mol per 1 liter. Berarti langsung SO2 nya berarti 4 mol per 1 liter, berarti 4. O2 nya 2 mol per 1 liter, berarti 2. Sedangkan SO3 nya 2 mol per 1 liter, berarti 2. Koefisiennya sama seperti yang tadi, hasilnya adalah 8. Oke, setelah itu kita langsung masukkan ke rumusan KP. KP sama dengan KC dikali R kali T pangkat delta N, yang hubungan KP KC. KC nya dari sini dari angka 8. Kemudian setelah itu kita menentukan atau memasukkan ke dalam rumusan ini 0,082 yang ini, kemudian 300 ini dari Kelvin. Nah, delta N dari mana? 3 dikurangi 2. Kamu jumlahkan koefisien sebelah kanan. Koefisien sebelah kanan adalah 2 dan 1, berarti 3. 3 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 1 kan? Oleh karena itu setelah kita hitung hasilnya adalah 196,8. Oke. Kamu bisa pilih cara satu atau cara kedua. Silakan kamu pelajari lagi tentang ini ya. Oke, ini adalah sebagai tugas latihannya. Silakan dikerjakan seperti biasa. Untuk tugas soal yang pertama berarti ini kita menggunakan rumusan persamaan gas ideal ya, tapi di sini KC-nya sudah ada 25. Kemudian yang kedua kita menggunakan cara yang soal ketiga, yaitu dengan menggunakan tekanan total. Yang ketiga kita menggunakan derajat disosiasi. Jadi kalau ada tulisan HI terurai sebanyak 50%, berarti nilai alfanya adalah 0,5 ya. Dari nilai alfa itu kita bisa menentukan berapa mol yang terurai, berapa mol mula-mulanya. Yang nomor 4 ini adalah setelah setimbang, jadi ini menentukan KC seperti yang tadi langsung. Ingat, lihat ya volumenya ya. Kebetulan di sini volumenya ada 1 liter. Yang nomor 5 juga sama. Oke. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.